Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita telah terhubung dengan Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Pak Mansuri, selamat siang. Apakah sudah ada data jumlah pedagang pasar yang positif COVID-19 per hari ini? Ya, selamat siang Mbak. Jadi per kemarin kami sudah sampaikan ke publik bahwa data terakhir kasus positif di pedagang 1.053 pedagang di 190 pasar di 26 provinsi dan 80 kabupaten kota. Memang tertinggi masih di DKI Jakarta, disusul Jawa Timur. Kasus meninggal 35 Mbak. Oke, jadi DKI Jakarta itu masih tertinggi menyusul Jawa Timur ya, menjadi wilayah yang pedagang pasarnya terjangkit COVID-19. Bisa diketahui mungkin dari penelusuran Anda apa yang menyebabkan DKI Jakarta dan Jawa Timur masih menjadi kedua tertinggi? Apakah mungkin protokol kesehatan yang kendor atau seperti apa? Saya rasa memang ada beberapa hal yang perlu kami apresiasi, yaitu masifnya melakukan rapid test dan swab. Ini dapat mengisolasi atau dapat mengetahui berapa sesungguhnya yang terpapar positif COVID. Di beberapa daerah lain ini yang terus kita dorong agar kita bisa mengidentifikasi sejauh mana penyebaran COVID ini di pasar tradisional. Sembari kita mendorong bersama-sama menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik di pasar tradisional, Mbak Aceng. Jadi rapid test ini sedang digalakan di wilayah-wilayah lain selain DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Daerah mana saja yang sudah mulai melakukan rapid test secara masif di pasar-pasarnya? Diawali dari Sumatera Barat ya, di Pasar Raya Padang, di Kota Padang, itu memang masif melakukan rapid test dan swab, sehingga teridentifikasi beberapa kasus yang cukup tinggi. Tetapi sekarang cukup menurun drastis karena dapat diketahui pola penyebarannya. Yang kedua, Jawa Timur dan DKI Jakarta memang baru 2 bulan terakhir ini melakukan rapid test dan swab secara masif, sehingga bisa diketahui lonjakannya. Ada beberapa daerah lain, Mbak Ajeng, yang memang kami identifikasi ada pertumbuhan yang cukup cepat, seperti di Jayapura, di beberapa daerah lain ya, Jogja sudah mulai, Bali juga sudah mulai ada. Ini yang terus kita dorong sehingga kita bisa serius melakukan protokol kesehatan di pasar-pasar yang teridentifikasi atau yang sudah melakukan rapid test dan swab. Sekedar informasi bahwa selama kurun waktu terjadi COVID ini, kurang lebih sekitar ada 137 pasar yang sudah ditutup. Walaupun memang jauh ya jaraknya jumlahnya, karena jumlah pasar itu 14.000. Tetapi pada poinnya adalah kami ingin mendorong agar seluruh pasar di seluruh Indonesia, pasar tradisional, kita tahu pusat pertemuan seperti pasar tradisional itu mempunyai cukup potensi penyebaran COVID. Sehingga ini terus harus kita dorong bersama melalui tes rapid dan swab, serta melakukan upaya-upaya protokol kesehatan sehingga tidak sampai pada penutupan pasar yang seperti sudah terjadi. Kalau ini kita lakukan sejak dini, edukasi kita lakukan sejak awal, karena kita tahu bahwa pedagang sendiri itu mengalami disinformasi yang luar biasa bahwa COVID itu tidak benar, COVID ini buatan manusia, COVID ini justru menyulitkan pedagang kecil, pedagang pasar. Ini yang harus kita luruskan dulu informasi-informasi ini sehingga kita bersama-sama bisa menjalankan disiplin protokol kesehatan itu dari hati yang paling dalam bersama-sama untuk kebaikan pedagang dan masyarakat. Oke, berarti ada dua hal yang menjadi PR dari IKAPI. Pertama, meluruskan disinformasi. Yang kedua, menganjurkan protokol kesehatan. Nah, yang pertama dulu, meluruskan disinformasi. Bagaimana IKAPI akan membantu para pedagang ini agar mereka teredukasi mengenai COVID-19 dan bahayanya? Mbak Ajeng, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada 12 juta pedagang pasar di seluruh Indonesia. Kami terus melakukan sosialisasi ini tidak hanya di level kabupaten, tetapi langsung masuk ke pasar-pasar. Tidak hanya berupa selebaran, tetapi diskusi-diskusi secara berkala dan bertahap dengan kelompok-kelompok blok, kelompok-kelompok pedagang
di tiap-tiap pasar ini menjadi penting untuk dilakukan secara bersama-sama, tetapi saya yakin ini tidak akan bisa saya dan teman-teman pedagang saja lakukan sendiri. Ini butuh peran pemerintah pusat, ini butuh peran organisasi kemasyarakatan, ini peran organisasi keagamaan, sosial, dan seterusnya untuk bersama-sama mengingatkan pedagang, mengingatkan pengunjung tentang pentingnya menggunakan masker contohnya. Pentingnya pengelola pasar untuk menyiapkan desinfektan, penyemprotan desinfektan secara berkala. Jangan pasarnya itu ditutup, tapi ternyata tidak melakukan upaya-upaya yang justru terbuka ke publik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya, ini ngapain ditutup? Padahal rantai jaring distribusi pangan itu ada di pasar tradisional. Kalau rantai jaring pasar ini distribusi pangan ini terganggu, maka dampak sosialnya cukup tinggi. Maka kita ayo bersama-sama, tidak hanya IKAPI, tidak hanya pengelola pasar, tetapi ini kerja kolosal. Ini kerja bersama dan harus dikeroyok bersama. Mbak Ajeng. Ya setuju kalau ini kerja kolosal. Nah yang kedua PR-nya adalah protokol kesehatan yang harus segera dilakukan, apalagi untuk di pasar-pasar yang saat ini masih dibuka. Protokol seperti apa yang dianjurkan oleh IKAPI kepada para pedagang untuk melindungi mereka dan juga para pembeli untuk melindungi mereka yang akan membeli dagangan mereka? Kami melakukan evaluasi atas kebijakan masing-masing daerah. Di DKI Jakarta ada ganjil genap ya. Ada di beberapa daerah lain pembatasan jam operasional. Ini kami rasa tidak efektif dan kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengupayakan protokol kesehatan yang memang efektif dilakukan di pasar tradisional. Dan saya bersyukur ganjil genap dihentikan dan menggunakan cara-cara lain. Protokol kesehatan yang paling efektif yang kami rekomendasikan ke seluruh pengelola pasar di Indonesia adalah memastikan edukasi dan sosialisasi penggunaan masker. Ini hal yang paling penting dilakukan pedagang, pengunjung, pengelola pasar, dan semua elemen yang ada di dalam pasar. Yang kedua, kami mendorong agar pengelola pasar menyiapkan tirai plastik, agar ada batasan antara pengunjung dan pembeli, ada batasan komunikasi, karena di pasar itu ada interaksi, Mbak. Ada tawar-menawar. Ada komunikasi sehingga perlu ada pembatasan sekat plastik. Memang ini tidak mudah, tetapi kami dorong agar ini bisa dilakukan secara terus-menerus, bertahap dan bisa dilakukan di seluruh pasar. Yang ketiga, penyemprotan desinfektan. Penyemprotan desinfektan ini kami berharap bisa dilakukan di saat jam operasional tutup dan dilakukan secara berkala, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, atau sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Yang berikutnya kami mendorong agar pengelola pasar menyiapkan 1-2 orang di depan pasar untuk mengingatkan menggunakan masker atau melakukan pengecekan suhu badan. Dan ada beberapa hal lain yang harus didorong secara bersama-sama seperti tempat pencuci tangan dan seterusnya, Mbak Ajeng. Oke, Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI, benar edukasi dan protokol kesehatan harus dilakukan bertahap dan juga kolosal agar menurunkan angka COVID-19 di area pasar. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang.